25. At-Taubah ayat 25. Para surat At-Taubah ayat 25. Sudah bertemu dengan ayatnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilma. Bapak Ibu, sekarang kita akan membaca ayat ini bareng-bareng dan kita akan mengambil hikmahnya. Dipakai? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Nah, ayo bareng-bareng teh. Nah, itu jarang pe. Bareng-bareng ya. Wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'aw wa dhaqat 'alaikumul ard bima rahabat summa wallaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kamu di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Apa katanya di sini teh? Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Silahkan Tete Ibu baca ayat selanjutnya. Ini adalah salah satu rekaman kejadian dan hikmah di perang Hunain. Apa itu perang Hunain? Setelah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, seharusnya orang Islam sudah lega. Alhamdulillah Mekah sudah jatuh. Tapi ternyata masih ada perang berlanjut. Sekitar 80 km dari kota Mekah, yaitu kota Taif, yang sekarang banyak sekali jemaah umroh itu berbondong-bondong ingin ke sana. Yang katanya bilang bahwa kota Taif itu seperti Lembangnya bagi warga Bandung, saking dinginnya. Semoga Tata Ibu semua Allah berikan rezeki untuk bisa mengunjungi kota Taif nanti ya. Amin. Nanti Tata akan menemukan kota yang sangat subur, indah. Kebayang Bu, Lembangnya orang Bandung. Beda dengan Madinah pada zamannya. Madinah itu gersang, penyakitan. Beda dengan Taif. Taif itu subur, kaya, banyak kebun-kebunnya juga. Tak ayal bahwa Rasulullah mengincar kota Taif ketika sudah tidak diterima di Mekah. Gak ada tuh di pikiran Rasulullah yang jaraknya 830 km harus ke Madinah. Itu hijrahnya ke sana gak ada. Makanya pertama kali hijrah itu ke Habasyah, ke Jeddah. Kalau kita naik bus ke Jeddah cuma 2 jam teh. Cuma 2 jam aja, jadi ke Bandung lah. Jalan kaki paling sehari 2 hari. Makanya ketika Fathu Mekah, ada yang lari sampai ke Jeddah dan masih bisa dikejar. Siapa dia? Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya raja di Mekah waktu itu, yang menentang paling keras dakwahnya Rasulullah. Siapa? Abu Jahal namanya. Anaknya bernama Ikrimah, dan Ikrimah ini harusnya sudah dieksekusi. Tapi atas hidayah Allah, Ikrimah ini kemudian memeluk Islam, dan Ikrimah syahid, jadi seorang syuhada, dan baik keislamannya. Nah,
Kita kan bukan anak orang kafir ya. Ikrimah saja Allah maafkan. Ya tuh kita mah Masya Allah, sudah pasti Allah ampuni. Jadi husnuzon terhadap Allah gitu Teteh Ibu ya. Jadi Taif ini ketika tahu ada penyerangan Fathu Mekah, menyusun rencana mereka teh. Menyusun rencana untuk menyerang kota Mekah. Jadi Taif, jadi disebut nate Bani apa ya? Di Taif tuh Bani Taim, Bani apa? Sakib. Nah, ada beberapa bani ya. Bani Sakib diantaranya termasuk satu rumpun dengan Quraisy, jadi masih saudara sepupu Quraisy itu mau menyerang Mekah. Sudah dapat tuh beritanya karena mata-mata Mekah. Kebetulan karena baru Fathu Mekah, Rasulullah menyiapkan 10.000 pasukan, dan diantaranya 2.000 mungkin teteh yang Islamnya bagus sekitar, sisanya orang baru masuk Islam, mu'alaf. Undi kita mah orang yang perangnya teh cuman modal ayo semangat doang, masih baru Islamnya, tiba-tiba disuruh perang, ditambah lagi 2.000 yang baru masuk Islam pada saat itu. Jadi jumlahnya berapa? 12.000. Itu di masa tersebut setelah beres perang Badar, perang Uhud adalah jumlah yang terbesar. Sedangkan perang Uhud berapa? 700. Perang Badar 313. Gak pernah jumlahnya sampai puluhan ribu. Dan ini untuk pertama kalinya jumlahnya 12.000. Dan Rasulullah pernah berkata seperti ini, kalau pasukan kaum muslimin ini di atas 12.000, dia tidak akan pernah kalah. Jadi waktu itu yang harusnya cuma 2 hari ditempuh dari Mekah ke Taif itu sampai hampir mau 1 minggu, 4 hari lebih lah. Dan salah satu sahabat Rasulullah yang bahkan sahabatnya itu termasuk sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah berkata seperti ini, yang di ayat 25 ini tuh, alhamdulillah sekarang mah pasukan kita 12.000 pasti menang nih. Langsung menang, ini mah menang, santai weh santai. Pada 12.000 ini banyak ini, bangga akan jumlah. Dan kita tahu kan di pertemuan yang lalu oleh Bu Haji Siti kalah tidak? Kalah di ronde pertama. Karena sikap santai tersebut yang harusnya 2 hari sudah sampai, akhirnya kapihelaan ku pasukan dari Bani Sakib ini, sehingga mereka menempati spot-spot yang strategis, yang biasanya kaum muslimin duluan nyampe di tempat perang itu. Di perang Badar kaum muslimin yang akhirnya menguasai sumur kan. Di perang Uhud Rasulullah duluan yang nyampe sebelum orang Mekah, sehingga bisa mengatur strategi naik ke Bukit Pemanah itu teh ya. Dan ketika di perang ini kapihelaan ku Bani Sakib. Kalau teteh nanti ke Taif itu kalau bisa ini ada lembah namanya Hunain. Lembah Hunain. Jadi lembah kemana? Ke bawahnya nuruk tuh. Namun kita bahasa lembahnya naon Bu? Lebak. Lebak tonggohnya. Kama kakak tonggo ya ke lebak, lebak Hunain. Di lembah itu kan nuruk tuh gitu, dibuatlah lubang-lubang mararasuk ke sana. Ditutupan dipakai rumput ini. Jadi ketika mereka turun langsung digerebek gitu teteh ibu semuanya. Nah kita akan lihat nih. Kemudian Allah menurunkan ketenangan ini. Sungguh Allah telah menolong kamu di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain. Dan ini perang Hunain ini adalah perang yang kedua yang Allah turunkan juga malaikat di dalamnya. Jadi awalnya memang kalah. Karena tadi rasa gulu, namanya gulu, tahu gulu? Bangga akan pencapaian, maka itu hati-hati orang-orang yang gulu, tahu gulu? Abi teh atuh
Tahu, ingat kejadian Indra dulu, gini, Indra apa? Tahu nggak? Berapa ini? Murah. Tahu nggak? Oh, tahu ya. Ada viral yang akhirnya malah ditangkap karena penipuan traffic itu geningan teh. Ternyata nipu. Mau beli ini murah, mobil listrik murah. Menyepelekan atas semua nikmat Allah. Jadi mengklaim bahwa semua kemenangan itu, semua nikmat itu datangnya dari diri kita. Namanya gulu. Gulu. Jangan gulu ya. Hikmahnya jangan gulu. Ketika dalam hati kita ada kayak gini, tenanglah, terus ngapalkeun nih, enjing pasti bisa. Tapi tidak menyandarkan itu kepada Allah, maka lihatlah seperti kejadian di perang Hunain. Apa kejadiannya? Dan bumi yang luas itu terasa sempit lagi teh. Karena ketika datangnya udah mah yang harusnya ditempuh 2 hari jadi 4 hari. Istirahat weh hayo karena santai. Sampai Rasulullah teh udah ngerasa nggak enak hati Rasulullah teh. Mau mengingatkannya gimana? Ada orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam mah manja. Orang-orang yang baru ngaji mah karek oge nahan teu nganggo kerudung panjang pundung. Ya. Atuh ngos deui kamari ge abi teu nganggo kaos kaki malah relong teh. Pundung. Nah sama orang-orang mu'alaf kayak gitu. Jadi harus dibeli, dihibur hatinya. Maka hikmahnya ada yang menerima zakat itu mu'alaf kan? 8 dari penerima zakat itu termasuk mu'alaf. Tidak ada kata mu'alaf beunghar. Tidak ada kata mu'alaf miskin. Pokoknya mah mu'alaf. Mau dia kaya, mau dia miskin, asal mu'alaf dia wajib menerima zakat. Karena apa? Karena untuk menghibur hati mereka yang masih lemah tadi. Kebayang Bu, 8.000-nya mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, mungkin yang kuat keimanannya cuma 2.000. Datang digerebek, langsung kocar kacir. Yang 8.000 tadi kocar kacir, lari. Tunggang langgang di sini disebutkan laginya. Tunggang langgang mati paparanting merenennya. Tipe paranting, sedangkan Rasulullah nggak lari. Yang pertama kali memimpin adalah Khalid bin Walid. Abi bener nyebut Khalid Basalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tuh sampai ada 72 luka dan sembuhnya gara-gara riurnya Rasulullah. Jadi ini ingat, ini mah ciduhna Rasulnya sanes ponari. Beda. Jadi jangan ada yang ku abi kan itu ibu-ibu sok terus diciduhan damang. ini manusia istimewa, sembuh langsung Khalid bin Walid. Sampai 72 luka tusukan gimana Bu? Kita ngaku jarum mogenya. Langsung bikin SW. Subhanallah. Karek curugnya, karek diinfus oge sepakilah. Rasul itu tuh Khalid sampai 72 suka terkapar lelumpatan. Tapi saat itu Rasulullah melihat, hei jangan lari, kata Rasul. Kadieu jangan lari, itu mereka musuh. Hadapi. Sampai orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah karena kabawa kelompat, kan gini teh biasanya ya, kita yang ngantri, tiba-tiba di depan lompat. Kita kan yang baru datang teh, lompat, jong ngilu lompat kan, bat lompat, tuh kada batur lompat, gitu kan? Yang lompat, lompat. Kenapa lompat? Saya juga nggak tahu. Kenapa saya lari? Karena yang di depan lari, FOMO tadinya. Lalu akhirnya Rasulullah mengutus Abbas bin Abdul Muthalib. Kata Rasulullah, wahai Abbas, serulah panggilan keimanan untuk mereka. Abbas kan suaranya ngebas ya. Jadi kamu ngajorok di dia teh nyampe di itu. Jadi dulu mah suaranya memang keras-keras teh, orang gurun ya. Orang gurun. Jadi apa panggilannya? Kata Abbas bin Abdul Muthalib, wahai orang-orang yang berbaiat